Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini, aku sudah mulai kembali ke rutinitasku seperti biasanya. Ya, tidak lain dan tidak bukan, namanya juga seorang ibu rumah tangga. Tidak jauh-jauh dari mencuci, memasak, beberes, seperti itu ya teman-teman. Karena cucianku yang super duper banyak, jadi aku benar-benar harus bisa bagi waktu bagaimana caranya supaya cucianku ini lebih cepat selesai. Nah, salah satunya adalah dengan disambi-sambi ya. Jadi aku lagi ngapain gitu ngerjain sesuatu, aku sambil nyuci. Toh yang nyuci itu kan mesin ya, aku cuma tinggal masukin doang, kasih sabun, dan ngisi air sendiri, dan ngeringin sendiri. Setelah selesai baru aku jemur. Sebenarnya selama ini pada saat aku bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, setiap kali pulang itu selalu aku sempatkan untuk mencuci teman-teman. Cuman gak tahu kenapa ya, yang namanya cucian itu gak pernah ada habisnya dan beranaknya itu cepat sekali. Apalagi sudah menjadi kebiasaan aku dan keluargaku. Jadi kalau ada salah satu dari kami yang sakit, setelah sembuh, itu kita beres-beres dan kita ganti semua spray, handuk, selimut, ya pokoknya perabotan-perabotan kamar, perlengkapan-perlengkapan kamar itu semuanya kita ganti dan kita cuci, begitu teman-teman. Jadi udah otomatis begitu Oma sembuh, kita langsung beres-beres semuanya. Walaupun aku setiap hari juga sudah mencuci, tapi karena waktuku di rumah kemarin-kemarin itu benar-benar terbatas banget, dan walaupun cuciannya sudah dicicil setiap hari, tapi tetap aja masih menyisakan banyak cucian. Apalagi kapasitas mesinku kan gak terlalu besar, itu hanya sekitar 7 kilo aja. Dan aku pun gak mau isiin bener-bener full atau terlalu berat di mesinnya, supaya mesin lebih awet juga ya teman-teman. Nah, jadilah sampai sekarang pun cucianku masih tetap banyak banget. Nah, ini aku sudah selesai mencuci satu kali putaran mesin cuci. Langsung aja aku bawa ke teras untuk aku jemur di teras. Karena kalau jemur di teras seperti ini kan lebih cepat kena matahari ya. Ditambah lagi, aku memang lagi kejar setoran untuk mencuci nih, untuk segera menghabiskan cucian kotor. Jadi kalau aku jemur di teras seperti ini, pakaianku akan lebih cepat kering. Nah, sambil aku menjemur, mesin cuci itu juga sudah aku isi lagi dan juga sudah bekerja lagi. Pokoknya benar-benar satset ya teman-teman. Gak kasih kendor, mesin bekerja terus pokoknya. Nah, ini aku sudah hampir selesai jemurnya. Jadi ini adalah pakaian-pakaian yang berwarna ya teman-teman. Karena walaupun belum sempurna, tapi aku pisah-pisahin gitu antara pakaian yang berwarna, pakaian yang hitam-hitam, seperti itu. Selain itu, aku juga jemur mukena. Ini ada 2 pasang mukena, lumayan juga ya teman-teman. Dengan kapasitas mesinku yang hanya 7 kilo, diisi 2 mukena aja udah setengahnya. Itulah dia makanya kenapa aku nyuci dan juga jemurnya itu agak lama. Pokoknya kalau aku panen cucian, itu bisa seharian aku cuma nyuci aja terus. Untungnya nyuciku bisa disambi kerjaan yang lain ya. Jadi walaupun seharian aku panen cucian, aku masih tetap punya waktu untuk merapikan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang sambil kita menunggu cucian yang ada di dalam mesin cuci selesai, sambil aku mau beres-beres rumah dulu ya. Nah, ini aku mulai dari ruang tamu. Untuk ruang tamuku ini gak terlalu banyak barang ya teman-teman, jadi cuman ada beberapa aja. Dan di sini aku habis bersihin meja belajar. Nah, untuk meja belajar ini udah lebih mirip meja serbaguna sih ya, bukan meja belajar lagi. Karena meja ini lebih sering digunakan di ruang tamu untuk makan. Jadi kalau anak-anak belajar malah justru mereka nggak mau pakai meja. Mereka lebih suka yang lesehan gitu. Kecuali kalau misalnya ada pembelajaran atau pelajaran yang online, itu baru mereka mau pakai meja. Tapi selain itu mereka nggak mau belajar pakai meja belajar. Jadi akhirnya ya sudah, meja belajarnya itu dipakai di ruang tamu. Kadang-kadang dipakai untuk tangkringin barang-barang aja seperti itu.
Dan kalau makan pun kita lebih sering lesehan juga. Beginilah ya teman-teman, kalau punya rumah minimalis. Dan rumah minimalisku itu benar-benar minimalis dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi bukan minimalis yang estetik seperti itu, bukan. Minimalis rumahku ini benar-benar barang-barang yang ada di rumah ini adalah barang-barang yang terpakai yang kami butuhkan, kecuali untuk hiasan-hiasan ya teman-teman, contohnya kayak hiasan dinding gitu. Itu kan nempel di dinding ya, tapi kalau untuk barang-barang yang lain-lainnya itu sebagian besar, hampir 90% barang-barang yang ada di rumah ini adalah barang-barang yang terpakai yang memang kami butuhkan dan kami gunakan. Sebenarnya kami juga suka kalau melihat rumah itu perabotannya lengkap, terus udah gitu banyak hiasan-hiasannya, cantik gitu. Kayaknya tuh indah gitu. Tapi aku masih sekedar atau sebatas seneng lihatnya aja. Kalau untuk memilikinya kayaknya masih belum terlalu berminat gitu ya teman-teman. Jadi itulah mengapa di rumahku itu masih minim sekali peralatan perabotan. Memang ada beberapa yang aku kepenginin, tapi harganya itu lumayan, jadi harus menabung dulu. Ditambah lagi aku dan Pak suami itu orangnya lebih ke apa ya, simple gitu teman-teman. Jadi nggak suka terlalu banyak peralatan atau perabotan sekiranya itu kurang bermanfaat atau jarang dipakai begitu. Jadi akhirnya rumah kami masih seperti lapangan bola seperti ini, nggak ada apa-apanya. Mau makan juga masih lesehan, mau nonton TV juga kita lesehan, seperti itu teman-teman. Alasan pertama ya karena kami nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka terlalu banyak barang, ditambah lagi biayanya yang besar untuk membeli perabotan-perabotan untuk mengisi atau menghias rumah. Jadi akhirnya menghias rumah dan mengisi perabotan itu menjadi kebutuhan kami yang nomor sekian. Jauh dari kebutuhan utama lagi. Kalau misalnya suatu saat nanti kita ada rezeki, kita bisa membeli, insya Allah kami akan membeli yang memang kami butuhkan tanpa mengganggu kebutuhan-kebutuhan utama kami. Oke teman-teman, gak kerasa ya sambil cerita ternyata beberes rumahku sudah selesai, cucianku juga sudah dijemur semua, dan aku juga sudah sempat ke warung untuk membeli beberapa sayuran. Nah, ini hasil belanjaanku. Untuk hari ini aku belanjanya isinya sayur-sayuran semua ya teman-teman. Ada wortel, ada timun. Coba teman-teman tebak aku mau masak apa hari ini? Sudah pasti jawabannya masak simple ya. Nah, kita bongkar lagi ya, coba kantong kresek merah ini isinya apa? Di sini ada kangkung, ada selada. Nah, untuk selada ini sebenarnya aku mau simpen buat stok. Karena alhamdulillah kan Oma sudah pulang dari rumah sakit, jadi aku udah mulai bikin bekal dari rumah lagi. Nah, untuk masak hari ini, seperti yang teman-teman tahu, aku sekarang pegang bumbu pecel. Ini adalah bumbu pecel yang aku bawa dari kampung waktu lebaran kemarin. Alhamdulillah masih ada. Dan bumbu pecel ini favorit aku banget teman-teman. Jadi bumbu ini kan aku beli di kampung ya. Dan setiap kali aku pulang kampung selalu menyempatkan untuk belanja bumbu pecel ini. Kadang-kadang aku beli di pasar, kadang-kadang juga aku beli di warung. Dan aku bawa kembali ke Bekasi. Karena bumbunya ini enak banget menurutku. Ditambah lagi harganya murah. Jadi sudah pasti belinya dapat banyak gitu ya. Dan praktis banget. Jadi seperti sekarang aja, kapan waktunya aku kepengen pecel, tinggal ngerebus sayuran, setelah itu encerin bumbunya, sudah selesai. Pedesnya pas, asin, gurih, manisnya juga dapet, pokoknya enak banget lah teman-teman. Kalau mungkin di sekitar teman-teman ada bumbu pecel yang merek itu, cobain deh, enak. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi seladanya sudah aku masukkan ke dalam tin wall dan aku simpan ke dalam kulkas karena itu memang mau aku jadikan stok karena anak-anak kan sudah sudah bawa bekal dari rumah karena alhamdulillah Oma sudah pulang dari rumah sakit, jadi aku sudah mulai membuat bekal dari rumah lagi. Nah, kalau udah ada selada seperti itu, tinggal kita beli roti, kita pasangin pakai sosis, pakai nugget, pakai telur, itu pun sudah enak ya, kita bikin seperti sandwich gitu, dan anak-anak pun suka. Oke lanjut, jadi ini dia sayur-sayuran untuk membuat pecelku
hari ini dan semuanya sudah aku bersihkan, sudah aku siangi, sudah aku cuci juga. Sekarang waktunya untuk merebus bahan-bahan ini atau sayur-sayuran ini. Kalau aku bikin pecel, sayur-sayurannya seadanya aja teman-teman. Jadi nggak terlalu mengharuskan harus sayur A, sayur B, sayur C seperti itu. Pokoknya kalau mau bikin pecel ya udah masuk warung, mana yang seger-seger aku ambil-ambil gitu aja. Contohnya kayak sekarang ya, di sini aku cuman pakai sayuran kangkung, pakai toge, pakai apa namanya ini, wortel, terus pakai labu siam, dan aku tambahin lagi timun. Jadi udah kayak gini aja juga udah enak. Nah ini dia. Untuk wortel dan juga labu siamnya sudah aku potong-potong. Kita rebus yang pertama ya teman-teman, supaya tidak bolak-balik ganti air untuk merebusnya. Nah, sekarang kita tutup. Sebenarnya ini aku tambahin sedikit garam ya, supaya apa sih? Nggak tahu supaya apa ya, tapi udah kebiasaan aja kalau ngerebus sayuran itu aku tambahin sedikit garam. Agak-agak kurang tahu juga fungsinya untuk apa. Nah, oke, alhamdulillah sekarang untuk labu siam dan juga wortelnya sudah cukup matang. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Aku ngangkat sayurannya pakai serokan kayak gini ya teman-teman. Tuh. Terus ditaruh di tempat yang ada bolong-bolongannya juga. Pokoknya nggak pakai ribet lah teman-teman. Kalau aku masak, aku apa gitu, udah seadanya, sepunyanya gitu. Dimanfaatkan aja. Lanjut lagi, sekarang aku merebus sayur kangkungnya. Nah, untuk air rebusannya, aku masih tetap pakai air rebusan yang tadi dipakai untuk merebus labu siam dan juga wortel ya teman-teman. Menurutku sih masih oke-oke aja, semua itu masih sayur-sayuran dan airnya juga tidak terlalu keruh atau berubah warna. Oke lanjut, sayurannya sudah matang semua. Sekarang waktunya untuk mencairkan. Apa ini? Mengencerkan. Untuk mengencerkan bumbu pecelnya. Di sini aku pakai bumbu pecelnya 3 bungkus dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalau kurang bisa kita encerkan lagi. Untuk sementara aku encerkan 3 bungkus dulu. Sebelum diencerkan di dalam mangkok, aku potong-potong sedikit supaya lebih mudah aja. Nah, ini sudah aku tuang air panas. Tinggal kita aduk-aduk sampai benar-benar rata, tidak ada yang menggerindil. Nah, enaknya lagi kalau bumbu pecel diencerkan menggunakan air panas, itu kan semakin airnya dingin, bumbunya jadi semakin mengental ya teman-teman. Nah, itu adalah saat-saat yang paling enak untuk makan pecel menurutku. Nah, akhirnya nasi pecelku sudah matang. Ini aku sudah menyiapkan 1 piring nasi dan juga 1 piring pecel untuk makan anak lanang. Jadi karena ini makanan anak lanang, makanya bumbu pecelnya pun cuma sedikit. Tapi kalau untuk aku yang makan, sudah bisa aku pastikan bumbunya bakalan luber-luber. Karena aku suka banget bumbu pecel yang banyak. Oke teman-teman, jadi anak lanang sudah mulai makan. Untuk aku sendiri makannya nanti bareng sama yang lainnya. Ini tampilan dari pecel bikinanku. Bukan bikinanku ya, aku cuma ngerebus doang. Oke, yang penting inilah ya udah matang seperti ini, ada kerupuk juga. Dan alhamdulillah Oma hari ini sudah ada di rumah. Jadi sore ini ada Bibi dan juga ada adik yang datang ke rumah dan kita lagi ngobrol-ngobrol santai bareng sama mereka. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dimanapun kalian berada. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.